orang tua harus berbakti. Ketiga, ketika disebut Nabi Muhammad kita bersolawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Fadlan min Allah ta'ala wa ni'mah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dijawab lengkap semakin bagus. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi washabbihi. Jadi kita bersolawat itu kepada Nabi Muhammad, juga kepada keluarganya, juga kepada sahabat-sahabat. Kalau itu dilakukan oleh siswa-siswi SDN 1 di Noyo Kota Malang, insya Allah semuanya menjadi anak yang soleh-soleha, sukses dunia akhirat, semuanya jadi profesor, semuanya jadi orang kaya raya. Amin amin ya rabbal alamin. Cita-citanya dikabulkan. Mau jadi pemain sepak bola seperti Ronaldo, bisa. Mau jadi petani, bisa. Mau jadi YouTuber seperti Kak Yudis, bisa. Mau jadi guru seperti Bu Suci, bisa. Semuanya bisa dilakukan kalau kita melakukan 3 hal tadi. Ketika masuk bulan Ramadan, kita puasa, kita dapat ampun. Ketika masih ada kedua orang tua kita berbakti. Ketika disebut nama Muhammad, Nabi Muhammad, kita bersolawat. Sudah. Tadi kegembiraannya apa? Orang yang berpuasa. Kegembiraan orang yang berpuasa 1, ketika tiba waktu berbuka puasa, atau ketika tiba hari raya Idul Fitri. Senang apa tidak senang? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak menangis. Senangnya apa? Karena sudah tak puasa lagi. Bukan itu. Dapat ampau, dapat duit, bukan juga itu. Kenapa senang? Ada yang bisa jawab? Ayo hadiah buku. Ada THR. Itu Bu, itu kalau saya itu senang ada THR. Kenapa kau senang? Karena bisa silaturahmi kepada keluarga. Ada yang lebih benar jawabannya? Dapat pahala. Ada yang lebih benar? Kenapa dapat kebahagiaan? Pertanyaannya itu, kenapa dapat kebahagiaan? Hampir mendekati kebenaran. Oke, selain silaturahmi, kita manusia tadi lah. Celakalah. Yang pertama, ketika Ramadan berakhir, tidak mendapat ampunan dari Allah. Maka kenapa kita bahagia? Kita sudah puasa 30 hari, tidak makan, tidak minum di siang hari. Akhirnya kita merayakan hari raya Idul Fitri. Kenapa kita gembira? Karena mendapat ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kembali Fitri itu seperti anak yang baru lahir, tidak punya dosa. Itu kegembiraan kita. Nah, anak-anakku, ayo dicatat 9 amalan sunnah di hari raya Idul Fitri. 9 amalan sunnah di hari raya Idul Fitri. Ayo semuanya nulis, pulpennya ambil, bukunya diambil. 9 amalan sunnah di hari raya Idul Fitri. 1.
Nomor 1 dicatat anak soleh dan soleha. Nomor 1 yakni melaksanakan sholat Idul Fitri. 9 amalan sunnah di hari raya Idul Fitri. Nomor 1 melaksanakan sholat Idul Fitri atau sholat Id, gitu aja gak apa-apa. Melaksanakan sholat Id. Dan dengarkan Pak Yunus saja, gak usah dibaca itu, nanti Pak Yunus dikte. Nah, ayo kita bahas yang nomor 1 dulu. Bagaimana niatnya sholat Idul Fitri? Usolli sunnatan Idul Fitri raka'ataini mustaqbilal kiblati ma'muman lillahi. Coba masnya sendiri hadap ke temannya. Niat sholat Idul Fitri. Namanya siapa? Iva. Kelas 5. Ayo niatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Usalli sunnatan Idul Fitri Tataidin mustaqbilal kiblati ma'muman lillahi ta'ala. Oke, satu lagi. Ini Mas Sakdan apa siapa ini? Bang Icang. Ayo Pak, difoto Pak, di video. Kalau nggak bisa saya kasih ke bapaknya. Enggak bercanda. Niat sholat Idul Fitri. Ayo. Sholli. Niat sholat Idul Fitri. Usolli sunnatan Idul Fitri raka'ataini mustaqbilat kiblati ma'muman lillahi ta'ala. Alhamdulillah. Tepuk tangan dulu dong. Oke. Sholatnya di mana? Di masjid boleh, di lapangan boleh. Kalau mau di masjid boleh, di lapangan boleh. Caranya gimana? Tadi berapa rokaat? 2 rokaat. Rokaat pertama membaca takbir sebanyak 7 kali, menghadap ke arah kiblat. Kiblat itu barat apa timur ya? Jadi ke sana ya. Oh, kebalik. Usolli sunnatan Idul Fitri raka'ataini mustaqbilal kiblati ma'muman lillahi. Allahu Akbar. Begitu selesai Allahu Akbar, langsung takbir lagi. Allahu Akbar. Baca apa? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Langsung Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sebanyak berapa kali? 7 kali. Baru membaca alhamdulillah. Langsung baca Al-Fatihah dan baca surat-surat pendek. Rakaat kedua setelah sujud, berdiri lagi untuk rakaat kedua. Allahu Akbar. Langsung Allahu Akbar. Subhanallah la ilaha illallah Allah. Baca yang benar ya. Subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allah. Akbar. Rakaat kedua berapa kali takbirnya? 5 kali. Paham ya? Usolli sunnatan Idul Fitri raka'ataini mustaqbilal kiblati ma'muman lillahi. Rakaat pertama 7 kali takbir, rakaat kedua 5 kali takbir. Di antara takbir membaca kalimat tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Gak perlu dilakukan dan gak perlu nyanyi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah
Nggak perlu dilakukan begitu. Kenapa Pak? Kelamaan nanti imamnya sudah takbir lagi, kalian masih nyanyi di belakang. Dan diucapkannya dalam hati, cukup didengar telinganya sendiri. Jangan sampai telinga temannya juga mendengar. Kenapa Pak? Kalau turut mendengar nanti gak khusyuk, temannya jadi gak khusyuk. Apalagi sampai dilakukan, tambah gak khusyuk. Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Yang sebelahnya Allahu Akbar masih nyanyi, jadi gak khusyuk. Ingat ya, rakaat pertama 7 kali takbir, rakaat kedua 5 kali takbir. Oke. Sunnah yang kedua, amalan sunnah yang kedua adalah mandi. Mandinya kapan Pak? Sebelum sholat. Kalau bisa jam 3, jam 3. Kalau bisa jam 4, jam 4. Kalau bisa jam 5, jam 5. Malam gimana Pak? Jangan kalau malam. Mandinya itu mau melaksanakan sholat Idul Fitri. Gimana niat mandinya? Nawaitu wuslan Idul Fitri sunnatan lillahi. Kalau gak hafal, niat mandi di hari raya Idul Fitri sunnah lillahi ta'ala. Langsung mandi, keramas ya, keramas rambutnya dibasahin. Terus niatnya ucapannya di mana? Nyaring apa dalam hati? Dalam hati. Jangan masuk kamar mandi Bismillahirrahmanirrahim nawaitu wuslan Idul Fitri sunnatan lillahi ta'ala. Biar boleh apa tidak boleh? Tidak boleh. Cukup dalam hati. Kenapa? Di kamar mandi gak boleh mengucapkan kalimat thayyibah. Di kamar mandi gak boleh ngaji. Di kamar mandi gak boleh baca Al-Qur'an. Ini siapa namanya? Gofur dipanggil sama ibunya. Gofur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Di kamar mandi. Baik apa tidak baik? Baik, yang diucapkan baik tapi gak benar. Gak benernya di mana? Salah tempat. Hangus, tapi kamar mandinya gak benar. Cukup sebelum masuk kamar mandi berdoa, minta perlindungan Allah. Lah kalau niat gimana Pak? Dalam hati. Niat mandi hari raya Idul Fitri sunnah lillahi. Dalam hati saja. Baru ambil, dibasuhi dulu kepalanya sampai bawah 3 kali, diguyur. Baru yang sebelah kanan, baru sebelah kiri. Baru ambil sabun atau ambil sabun. Amalan yang kedua, mandi. Jangan sampai sudah mau berangkat sholat masih belum mandi. Jangan sampai orang sudah selesai sholat masih bangun tidur. Jangan sampai. Lebih bagus lagi mau sholat subuh sudah mandi. Keramas ya, keramas. Baik yang ibu-ibunya yang berhalangan disunahkan juga mandi, tapi mandinya mandi hari raya Idul Fitri, bukan mandi suci. Bukan mandi suci untuk ibu suci, bukan. Amalan sunnah yang ketiga apa itu? Menghidupkan malam Idul Fitri dengan beribadah. Kalian sukanya ibadah atau ambil kembang api? Oh, kembang api itu ibadah Pak. Ibadahnya di mana? Dua-duanya ibadah. Boleh. Sholat isyanya diselesaikan dulu. Tapi jangan berlebihan.
Coba beli kembang api berapa harganya? 100.000. Buat beli bakso di markas enak nggak? Enak, beli bakso di markas. Sebelah sini, ya. Jangan beli untuk yang sia-sia. Sholat maghrib, sholat isya di masjid. Pak, kan sudah gak ada tarawih. Justru itu tantangan. Banyak beribadah. Yang keempat, perbanyak baca takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jangan salah ucap ya. Bukan walillahil hamd, bukan itu, tapi walillahil. Kapan waktunya baca takbir? Begitu tiba waktu maghrib sampai selesainya sholat Idul Fitri. Begitu sudah salaman nggak perlu lagi takbiran, ya. Beda kalau Idul Adha. Kalau Idul Adha 3 hari. Bahkan nyembelih kambing juga baca tak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kalau Idul Fitri tidak perlu nyembelih kambing. Tapi kalau nyembelih kambing untuk keluarganya boleh. Waktu baca takbir setelah tiba waktu maghrib sampai selesainya sholat. Apa amalan yang keempat? Amalan sunnah yang nomor 1 sholat Id. Amalan sunnah yang kedua Id. Amalan sunnah yang ketiga, amalan sunnah yang keempat, banyak baca takbir. Kalau ingin senang di masjid bareng-bareng, boleh keliling kampung, keliling perumahan, boleh. Niatkan untuk ngajak orang lain ikut bertakbir. Yang kelima, sunnahnya sebelum berangkat ke masjid makan dulu secukupnya. Kan sudah ada puasa hari raya Idul. Secukupnya itu berapa Pak? 2 piring. Nah, nanti kalau 2 piring nggak jadi ke masjid, ngantuk, malas. Secukupnya saja, 3 suapan, 4 suapan, baru berangkat ke masjid. Kenapa? Sunnah makan terlebih dahulu sebelum berangkat sholat Idul Fitri. Biar tidak kekenyangan dan tidak ngantuk di masjid, makannya jangan banyak-banyak. Kalau nggak makan sebelum sholat gimana? Tidak apa-apa. Tetapi tidak mendapatkan amalan sunnah. Ya, tidak mendapatkan amalan sunnah. Pak, gimana kalau nggak punya beras? Maka sebelum takbiran selesai, sebelum dilaksanakan sholat Idul Fitri, kita kan diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah.
Zakat fitrahnya kasihkan kepada orang-orang miskin agar bisa dimasak sebelum berangkat sholat, bisa makan terlebih. Makan apa saja, ada roti-roti, ada nasi-nasi, ada soto-soto, ada pentol-pentol. Jangan lupa minum biar gak biar gak begitu di masjid, ya. Kalau sudah makan jangan lupa sikat gigi biar kalau ketemu temannya gak merasa bau. Paham ya? Oke, nomor berapa sekarang? Nomor 5 tadi apa? Makan sebelum ke masjid. Amalan sunnah yang keenam, membedakan rute perjalanan. Membedakan rute perjalanan. Rute, tahu rute ya? Misalnya berangkatnya lewat gang 14, pulangnya lewat gang 15 atau gang 16. Membedakan arah berangkat ke masjid dengan arah pulang dari masjid, itu sunnah. Pak, pasti beda karena yang berangkatnya lewat sisi kiri arah ke masjid, pulangnya lewat sisi kiri arah pulang, itu sudah sunnah. Gak perlu muter-muter. Masjidnya ada di Ainul Yakin, di Tata Surya, berangkatnya lewat Soekarno Hatta, pulangnya lewat Jembatan Tunggul Mas. Gak perlu begitu, ya. Cukup lewat satu jalan, tapi yang berangkatnya lewat sisi kiri, pulangnya lewat sisi kanan. Itu sudah beda rute. Jangan lewat jalan yang sama, ya. Jangan lewat jalan yang sama. Tadi jalannya lewat sini, pulangnya juga lewat sini, itu jalan yang sama. Jalannya berangkatnya lewat sini, pulangnya lewat sini, itu jalan yang berbeda. Kenapa sunnahnya? Agar langkahnya manusia yang menuju ke masjid itu dihitung pahala. Satu langkah satu pahala, dua langkah dua pahala. Semakin jauh semakin banyak pahalanya. Jalannya merangkak aja Pak, ya tambah jauh. Katanya harus muter-muter Ustaz. Iya, tapi jangan nggak begitunya juga kali, gitu ya. Kalau mau ya nggak apa-apa, nanti jangan terlambat ke masjidnya. Pokok arah yang berbeda, sudah pasti berbeda kok. Berangkatnya sisi kiri, pulangnya sisi kiri yang satunya, itu pasti beda. Sudah. Amalan sunnah yang ketujuh, berhias tapi tidak boleh sombong, tidak boleh pamer apalagi sombong. Sudah beli baju baru? Tidak harus baru, tapi yang paling baik yang ada di rumah itu yang dipakai. Ya, dipakai. Jangan lupa pakai wangi-wangian biar kopiahnya dipasang yang betul, kalau bisa bercermin terlebih dahulu. Jangan ke masjid begini. Ini mau ke masjid apa mau ke ladang? Ya. Jadi kopiahnya yang rapi. Jangan miring-miring begini. Yang rapi. Itu masih ambil bola, main bola dulu. Jangan. Kalau sudah keluar dari rumah, niat keluar dari rumah menuju masjid. Ya, yang rapi. Kalau pakai sarung, sarungnya yang rapi. Ya, jangan sampai sarungnya menyentuh tanah. Kenapa? Takut ada najis. Berhias, bajunya yang bagus, ngaca, gitu ya. Yang ke-8 pakai wangi-wangian, parfum, gitu ya. Tapi jangan berlebihan, nanti jarak 1 kilo sudah dengar temannya. Jangan, biasa aja, secukupnya.
Yang kesembilan, meminta maaf dan mengucapkan selamat minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, taqabbalallahu minna wa minkum. Panjang ya. Kalau sama orang yang lebih tua harus cium tangan. Cium tangannya seperti yang sudah dicontohkan Bapak Ibu guru. Ya. Minta maaf, selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum. Ayo coba dipraktekkan. Tangannya ditaruh di depan dada. Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum. Itu doa, mudah-mudahan seluruh puasa ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. 9 amalan sunnah. 1. Sholat id. 2. Mandi. 3. Beribadah. 4. Berbaca takbir. 5. Sebelum sholat makan dulu. Makannya di rumah, jangan di masjid ya. Makannya di rumah sebelum berangkat. 6. Membedakan rute. 7. Berhias. 8. Pakai wangi-wangian. 9. Mengucapkan minta maaf, mohon maaf lahir dan batin. Cukup itu. Kalau ada pertanyaan silakan. Adakah pertanyaan?